Bismillahirrahmanirrahim. Summa yaqumu. Masih meneruskan tentang makmum masbuk. Summa kemudian yaqumu bangun si makmum ba'da salamil imami sesudah salamnya imam. Wa mata dan kapan alima makmum masbuk mengetahui walam yajlis dan dia tidak duduk batalat maka batal sholatuhu sholatnya si makmum. Wabihi dan dengannya dan pada luzumu julusihi pada posisi duduknya faroko memisahkan diri man terhadap orang qama yang berdiri an imamihi dari imamnya fit tasyahudil awali dalam tasyahud awal amidan dengan sengaja. Fa innahu karena sesungguhnya ia yu'taddu dihitung bi qiraatihi dengan bacaannya qabla qiyamil imami sebelum berdirinya imam, li'annahu karena bahwasanya ia la yalzamuhu tidak mesti untuk mengerjakan, tidak pasti baginya al-audu kembali ilaihi kepada tasyahud awal. Bapak-bapak dan saudara-saudara, makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang tertinggal dari imam. Ketika imam selesai pada jumlah rakaat dalam sholatnya, tentu posisi makmum masbuk itu ada kalanya masih terhitung sama dengan jumlah rakaatnya imam, ada kalanya kurang dari jumlah rakaatnya imam. Kalau makmum masbuknya itu masih bertemu dengan rukuknya imam pada rakaat pertama, berarti makmum masbuknya sempurna bersamaan dengan salamnya imam. Tapi kalau makmum masbuknya sudah tidak bertemu dengan rukuknya imam pada rakaat pertama, berarti dia telah kehilangan satu rakaat dari rakaat pertamanya imam. Lalu misalnya sholat maghrib, pada saat imam posisi tahiyat akhir, berarti makmum pada posisi tahiyat awal kalau kehilangannya cuman satu rakaat. Kalau kehilangannya 2 rakaat, berarti imam tahiyat akhir, makmum baru rakaat pertama. Rakaat pertamanya ada tahiyat. Nanti melanjutkan rakaat kedua dan ketiga itu tahiyatnya sendiri, tahiyat awal sama tahiyat akhir. Berarti sholat maghrib tahiyatnya ada 3. Kalau kita ketemunya imam pada saat tahiyat awal, kita takbiratul ihram kemudian sedekap sebentar lalu duduk mengikuti tahiyatnya imam, berarti tahiyat kita sholat maghrib yang 3 rakaat jumlah tahiyatnya 4 rakaat. Jadi istimewa, ini nggak ada di sholat lain nih kecuali di sholat maghrib. Rakaatnya 3, ya tahiyatnya 4 kali. Jarang-jarang ini ketemu yang begini. Nah, kalau imam sudah salam imam sudah sempurna, salam kanan, salam kiri, maka makmum baru berdiri meneruskan rakaat berikutnya. Itu kaifiyah sebagai makmum masbuk. Lalu bagaimana kalau misalnya imam baru salam ke kanan sudah berdiri? Bahwa terakhir sholat itu salam ke kanan, maka
ketika imam salam ke kanan lalu imam belum salam ke kiri, makmum berdiri, sah. Tapi keafdolannya menjadi hilang karena tidak sempurna sampai sunnah terakhir yang dikerjakan oleh imam. Nah, kapan si makmum masbuk itu tahu tetapi dia tidak duduk pada posisi mengikuti duduknya imam pada rakaat terakhir, maka batal sholatnya. Ya, dimungkinkan begini. Karena makmum ini rakaat pertama, sementara imam rakaat pertama, ya. Sementara imam rakaat kedua, terus kemudian makmum dipikir imam rakaat pertama, imam duduk tahiyat awal. Karena makmum ini dia rakaat pertama, dia nggak duduk mengikuti tahiyat awalnya imam. Nah, kalau seperti itu lalu kemudian posisi berdirinya sudah melewati setengah, berarti dia harus mufarokoh, ya, harus keluar dari berjamaah. Sebab kalau dia tidak keluar dari berjamaah, kalau dia duduk lagi ngikutin tahiyatnya imam, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kenapa? Karena berarti sudah intiqal minar rukun ilar ruknil akhar. Dia sudah berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Pagi tadi di satu majelis ngaji subuh ada pertanyaan sesudah selesai taklim. Ustadz, saya mau tanya, imam sholat isya rakaat keempat bangun, terus jamaah mengucap subhanallah, tapi karena imam tahu tentang tata cara sholat, ketika dia bangunnya sudah setengah dari duduk, setengah dari satu rakaat, maka imam meneruskan di rakaat kelima. Lalu sebagian jamaah duduk, Ustaz, tidak bangun ikut imam dengan alasan imam salah, masa diikutin, biarin aja, kita duduk aja nungguin imam. Imam ruku, i'tidal, sujud, duduk, i'tidal, sujud lagi, duduk, tahiyat akhir. Imam salam, dia ikut salam, berarti imam sujud sahwi, dia nggak ikut sujud sahwi. Imam salam, dia ikut salam. Pertanyaannya, ini makmum batal apa enggak? Ya, batal. Batal sholatnya, batal berjamaahnya, batal pula sholatnya. Terus bagaimana? Kalau imam di subhanallahi tetap berdiri, maka makmum harus ikut berdiri. Masa salah diikuti? Emang salah, ini salahnya bukan fatal, ya, salahnya masih ditoleransi, gitu ya. Ya. Salahnya selisih angka itu cuman salah nulis administrasinya. Jadi Pak RT ini salah, misalnya harusnya laporan keuangan itu tuntas selesai, ternyata ada ketekor sekian, ya. Tapi kesalahannya dalam ngitung-ngitung saja, maka silakan tetap, ya, kita ikuti dia sebagai ketua RT. Tapi kalau kesalahannya fatal, maka ini RT harus mengundurkan diri, ya, lalu berganti RT yang lain. Salah fatal itu misalnya apa? Kentut, ya. Pas rukuk ngempet kentut nggak kuat, ya, ya, makin diempetkan makin nyaring suaranya, iya, kenceng tuh, menyaring tuh. Kata makmum, wah batal ini. Nah,
kalau imam begini nggak bisa disubhanallahi. Subhanallah, subhanallah, imamnya bingung, kentut nggak berasa lagi. Terus bagaimana? Itu berarti rusak sholatnya imam. Ya, rusaknya tidak bisa ditoleransi karena batal wudhu menjadi batal sholat. Tapi kalau salahnya hanya hitungan jumlah rakaat, itu imam tetap harus kita ikuti sampai selesai. Imam sujud sahwi, kita sebagai makmum juga ikut sujud sahwi. Nah, jadi seperti itu. Wa bihi faraqa man qama an imamihi, ya. Nah, kalau orang itu tidak duduk mengikuti duduknya imam, dia sudah terlanjur berdiri, maka dia harus niat mufaraqah, amidan, dengan sengaja. Fa innahu, maka sesungguhnya yu'taddu, dihitung bi qiraatihi, akan bacaannya qabla qiyamil imami, sebelum bangunnya imam. Nah, nanti dia menghitung rakaatnya itu ya hitungan rakaat dia, ya. Jangan kemudian mengikuti rakaatnya imam. Dia baru 2 rakaat, ya. Dia baru serakaat, imam 2 rakaat, imam tahiyat, dia bangun, ya. Berarti kan dia baru 1 rakaat itu. Nah, itu yang dihitung ya bacaan dia sendiri, yang tidak bergantung pada bacaan imam. Paham nggak nih? Paham ya? Udah dipaham-pahamin lah, daripada pusing. Ya. Nah, sebab ya, si makmum itu la yalzamhu al-'audu ilaihi. Makmum tidak boleh turun kembali untuk melanjutkan tasyahud awal mengikuti imam. Wa syurita, dan disyaratkan li qudwatin, ya, untuk mengikutinya si makmum, syurutun minha, mengikuti beberapa persyaratan. Wa syurita, dan disyaratkan li qudwatin, bagi orang yang mengikuti dia sebagai makmum, syurutun, beberapa syarat. Minha, diantaranya niyatuk tidain, bahwasanya makmum itu harus niat iqtida, niat menjadi makmum. Harus ditakyinkan, diperjelas bahwa niatnya makmuman. Au jama'atin, atau niat berjamaah. Au ihtimamin bil imamil hadiri, atau niat bermakmum kepada imam yang hadir, imam yang berada di depannya. Awis sholati ma'ahu, atau niat sholat bersama dengan imam. Au kaunuhu, atau keberadaannya si makmum makmuman, yaitu sebagai makmum. Kapan itu makmum niat menjadi makmum? Ma'ataharrumin, yaitu saat dia takbiratul ikhram. Yakni yajibu, wajib, antakuna, apabila ada apa itu hadhihin niyatu, niat ini, muqtarinatan, yang dibarengkan, ma'at taharrumi, bersamaan dengan takbiratul ikhram. Makmum wajib niat sebagai makmum. Imam sedang duduk tahiyat, mungkin tahiyat awal, mungkin tahiyat akhir. Kita datang, itu begitu takbiratul ikhram, Allahu Akbar, dalam kalimat Allahu Akbar saya niat menjadi makmum. Sedekap, tumakninah sebentar, baru menyusul imam pada posisi tahiyat. Kalau misalnya menyusul imam baru mau tahiyat, imam itu sudah berdiri, maka tumakninahkan sebentar. Ya, jangan kemudian baru setengah imam berdiri balik lagi berdiri. Ya. Nah, maka ditunggu, ya. Sebelum kita mulai makmuman itu tunggu, oh ini tahiyat awal, berarti masih ada rakaat ketiga.
sekiranya saya takbir kemudian saya turun, imam nanti berdiri, maka lebih baik saya takbirnya menunggu imam sudah berdiri. Kecuali tahiyat akhir. Tahiyat akhir nunggu imam berdiri, nggak bakal berdiri imam. Salah dia. Itu. Jadi misalnya pada tahiyat akhir begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian duduk imam salam, ya tungguin sampai salamnya sempurna, salam kanan salam kiri baru berdiri. Nah, berdiri itulah sesungguhnya kita saat memulai sholat. Tetapi sekalipun sholat sendiri terhitung sholat berjamaah karena bermakmum pada imam yang sudah salam. Jadi niat itu dibarengkan dengan saat takbiratul ihram. Wa idza lam taqtarin, dan apabila tidak berbarengan niatnya salat menjadi makmum, ya, dengan berbarengan sama takbiratul ihram, nahwal iqtida'i bitaharrumi, seperti misalnya mengikuti dengan takbiratul ihram, lam tanaqid al jumu'atu. Tuh, tiba-tiba bicara Jumat ini. Lam tan'id, maka tidak sah, ya, al jumu'atu manakala salatnya salat Jumat. Lishtiratil jama'ati, karena persyaratan salat Jumat itu harus berjamaah fiha, padanya. Wa tan'aqidu, dan menjadi sah ghairuha, selain daripada Jumat, furoda, tapi sendiri tidak berjamaah. Jadi misalnya gini, kita sholat niatannya memakmum, tapi saat takbiratul ihram tidak mentakyinkan sebagai makmum. Saat Allahu Akbar nggak ada niat di hati menjadi makmum. Nah, kalau kejadiannya sholat Jumat, maka sholatnya tidak sah, karena berarti sholat Jumat sendirian. Bapak pernah nggak sholat Jumat sendirian? Ya, saya pernah karena darurat, yaitu zamannya COVID. Ya. Saya tetap sholat Jumat, ya, tapi tidak ada khutbah. Sesudah sholat Jumat saya sholat duhur. Ya, itu namanya ikhtiar, ya, hati-hati. Ya, sholat Jumat sendirian. Ya. Selesai sholat Jumat, sholat duhur. Ikhtiar. Hah? Kenapa? Ya itu kehati-hatian kita aja. Gitu. Karena kan pada zaman COVID kan nggak boleh sholat Jumat tuh, ya. Kalau di zaman Khalifah siapa itu, ketika terjadi musim musibah, banyak musibah, wabah penyakit itu sesudah hayya 'alas shalah ditambahkan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu muadzinnya ngomongnya begitu, sallu fi buyutikum. Kalau sekarang ya, kalau muadzinnya bilang sallu fi buyutikum, asik, nggak usah kamu salah. Kalau salah ya muadzinnya yang dosa. Nah, kalau itu pada pekerjaan sholat Jumat, niat sholat di belakang imam tapi tidak ditakyinkan, tidak tegaskan niat makmumnya, sekalipun dia ngikutin imam, tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia itu sholatnya selain sholat Jumat, niatannya itu bermakmum, tapi ketika takbiratul ihram tidak mentakyinkan makmum, sholatnya sah, tapi tidak berjamaah, sekalipun pekerjaannya mengikuti imam. Karena apa? Makmum wajib niat menjadi makmum.
Falau taraka hadhihi niyata, maka apabila meninggalkan niat sapa makmum, hadhihi niyata akan niat ini, au syakka atau ragu itu makmum, fiha pada niatnya, wa taba'a dan dia mengikuti musallian salat bersama-sama dengan imam fi fi'lin dalam pekerjaannya, ka'an huwiya lirruku'i seperti misalnya dia turun untuk rukuk, mutabi'an mengikuti itu orang yang di belakangnya, lahu pada si imam, au fi salamin atau sampai pada salamnya, bi an qasada dengan bermaksud dzalika akan hal itu, min ghairi iktida'in bihi dengan tidak ada niat, tidak mentakyinkan niat bihi bersama dengan imam, wa tala dan lama urfan masanya, intidharuhu menunggunya si makmum lahu kepada imam, batalat maka batal sholatuhu sholatnya si makmum. Contohnya bagaimana ini? Misalnya begini. Jadi makmum ini niat makmum tapi tidak mentakyinkan niat sebagai makmum, salah dalam melafalkan niat di hati. Nah, dia mengikuti imam, tapi pada posisi mengikutinya itu ada posisi-posisi di mana pekerjaan yang dia itu sholat sendiri, tapi ada waktu menunggu yang lama. Misal, saya makmum, saya rakaat pertama, imam rakaat kedua. Niatnya makmum, tapi pada saat melafalkan niat dalam hati tidak ada niatan makmum. Nah, lalu kemudian imam duduk tahiyat. Karena kita kekurangan ilmu, kita ikut tahiyatnya imam. Padahal posisi kita bukan tahiyat. Sementara niatnya tidak ada, ya, talaffuzun niat bil qalb, yaitu niat makmum. Maka intidharuhu menunggunya si makmum yang salah niat terhadap tahiyatnya imam, batalat sholatuhu menjadikan batal sholatnya. Kan dia mestinya kan berdiri karena pada rakaat pertama. Kalaupun misalnya julusul istirahah, kalaupun dihitung duduk istirahat, itu kan tidak sepanjang tasyahud, tidak sepanjang orang tahiyat. Nah, kalau dia berhentinya sepanjang kerjaannya tahiyatnya imam, berarti kan waktu lama. Nah, nunggunya waktu lama ini sementara dia tidak niat menjadi makmum, maka batal dia pada sholatnya. Paham? Kayaknya pada bengong ini. Hah? Nggak paham? Bapak jadi imam, ya. Pak Warto jadi imam, rakaat kedua. Saya datang jadi makmum rakaat pertama, tapi salah niat. Saya tidak niat makmuman. Tidak niat makmuman di saat takbiratul ihram. Tidak mentakyinkan, tidak menentukan bahwa saya sebagai makmum. Ya, karena ketidaktahuan boleh jadi, atau karena keteledoran, ya, perasaan kita masih sudah jadi makmum, padahal kita tidak jadi makmum karena tidak niat makmuman. Lalu imam tahiyat awal, kita karena tidak makmum harusnya nggak ikut tahiyat awal, maka duduknya kita nungguin tahiyat awalnya imam itu disebutnya adalah tola urfan. Lamanya kita duduk menunggu tahiyatnya imam secara adat, maka menjadikan sebab batalat sholatuhu, batal sholat kita. Sudah paham? Nah, alhamdulillah sudah paham. Ya. Kemudian waniyatu imamatin, dan niat menjadi imam, au jama'atin atau niat berjamaah, ya niat menjadi imam, sunnatun sunnah hukumnya, li imamin bagi imam, fi ghairi jumu'atin selain daripada sholat Jumat.
imam boleh tidak niat imaman, tapi kalau makmum wajib niat makmuman. Ya, ya. Antik ya. Ya. Imam boleh tidak niat imaman, kalau makmum wajib niat makmuman, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, imam harus niat menjadi imam. Liyanala fadlal jama'ati, supaya memperoleh keutamaan dalam berjamaah. Walil khuruji, dan supaya keluar min khilafi man aujabaha, pada menyelisihinya orang yang mengatakan bahwa niat imam itu hukumnya wajib. Jadi imam tidak niat menjadi imam itu tetap sah dimakmumi, ya. Maka berulang-ulang sering saya sampaikan, kalau bapak mau makmum kepada seseorang yang sedang sholat sendirian, nggak usah dicolek, ya, nggak usah dicolek, ya, ya. Biasanya kan nyolek pundak, iya. Nah kalau dicolek pundaknya dia marah, dia balik, wah tonjok lu, bukan lagi sholat, iya. Ledek mau gua misalnya gitu. Nggak usah dicolek, kita takbirnya aja agak kencengan dikit, Allahu Akbar, supaya dia tahu bahwa kita sedang jadi makmum. Otomatis ketika dia merasa di belakangnya ada yang bermakmum, maka gerakannya akan diperlambat, ya, berbeda di saat sholat sendirian, karena diikuti oleh makmum. Apalagi usollinya rada kencengan di usolli fardul maghribi makmuman, ya, maksudnya makmumannya ditegesin. Nah, imam dia merubah niat menjadi imam boleh, tidak merubah niat menjadi imam juga boleh, karena imam niat menjadi imam itu hukumnya sunnah. Wa tasihhu, dan menjadi sah niyatuha, niatnya itu imam, ya, niat menjadi imamnya ma'a taharrumihi, bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam. Wa illam yakun khalfahu ahadun, wa illam yakun, sekalipun tidak ada khalfahu di belakangnya ahadun, seseorang, in wasaqa bil jama'ati alal aujuhi, in wasaqa, apabila dia percaya, bil jama'ati, dengan nanti akan ada yang ikut berjamaah. Ini menurut satu pendapat. Jadi imam tidak wajib niat imaman, tapi kalau imam niat imaman lebih afdol. Lain hal sholat Jumat, kalau sholat Jumat wajib niat imaman. Sekarang saya sholat sendiri di musola, udah telat, ya, jamaah udah bubar kloter pertama, nunggu kloter kedua, nggak kelihatan ada orang, ya udah, saya niat sekalipun sholat sendiri imaman lillahi ta'ala. Boleh apa enggak? Boleh, ya, ya. Sekalipun tidak ada makmum. Nah ini kan wa illam yakun khalfahu ahadun, sekalipun di belakangnya tidak ada seorang pun yang menjadi makmum. In wasaqo, kalau dia percaya bahwa nanti akan ada orang yang mengikutinya, ya. Li'annahu, karena bahwasanya dia sayasiru imaman, kalau ada orang mengikutinya maka pasti dia akan menjadi imam. Fa illam yanwi, maka apabila dia tidak niat menjadi imam, walau li ajami ilmihi, sekalipun tidak ada pengetahuan bagi dirinya, bil mutaqaddina, bil muqtadina, ya, sekalipun dia ketidaktahuan dia akan ada orang yang mengikutinya, hasalalahumul fadlu dunahu, maka memperoleh baginya keutamaan dunahu, sekalipun pada orang yang niat imam itu tidak ada yang makmum. Wa innawahu, dan apabila niat si imam fil asna'i, di tengah-tengah salat, hasala, maka memperoleh hasil
lahu baginya al-fadlu, keutamaan, min hina idzin, dengan sebab niatnya dari awal sudah menjadi imam. Jadi tidak niat menjadi imam sah, tapi kalau niat menjadi imam lebih utama. Salat sendiri yakin bakal ada yang ngikutin di belakang, maka dari awal niatnya sudah menjadi imam, lebih utama daripada pertama niat sholat sendiri, begitu tahu di belakangnya ada makmum, dia merubah niat menjadi imam. Ya, lebih afdal niat imaman dari awal. Kalaupun kemudian ada yang mengikutinya sementara dari awal tidak niat menjadi imam, maka tidak perlu merubah niat. Paham ya? Kita sholat sendiri nih, dari awal munfarid sendiri. Tiba-tiba di belakang ada yang makmum, nggak usah ngerubah niat menjadi imam, ya. Ya. Jadi tetap aja sholat sendiri, tapi sudah otomatis menjadi sholat berjamaah. Itu ya. Salah niat gimana misalnya? Nanti ketemu babnya, ya. Tapi saya kasih contekan. Orang oh itu adanya di Kasyifatus saja, ya, di Kasyifatus saja ada. Orang mau sholat zuhur, mau sholat asar, ya. Niatnya usolli fardhu zuhri, sah apa enggak? Nah, dia ambil wudhu, niat mau sholat asar, udah manteng nih, kenceng nih, niat mau sholat asar, mulutnya berbelok, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, ya. Padahal dari wudhunya udah niat mau sholat asar, sah apa enggak? Kata Syekh Nawawi di kitab Kasyifatus saja, sah. Karena usolli itu talaffuzun, niat, tapi niat kencengnya dari awal adalah sholat asar, jadi sah, ya. Itu ada di Kasyifatus saja, Sarah Safinatul Najat. Ya. Contekannya begitu. Ya. Tapi nanti ada di sini kitab ini. Mana tadi? Hasalalahul fadlu min hina idzin. Ya, kalau dari awal sholat sendiri sudah niat menjadi imam, kemudian tiba-tiba ada yang bermakmum, maka dia memperoleh keutamaan sekaligus di saat niat pada awalnya. Amma fil jumu'ati, adapun pada sholat Jumat, imam fatalzamuhu ma'at taharrumi, maka imam wajib niat menjadi imam di saat takbiratul ihram. Nggak main-main ini kalau sholat Jumat. Imam teledor, nggak niat imaman, sholat Jumat rusak itu Jumatan. Siapa yang nanggung? Imam. Ya. Termasuk utamanya khotib itu menjadi imam, itu afdolnya, ya. Tapi kalau misalnya karena memberikan penghormatan kepada sesepuh di situ, lalu kata khotib, Pak Kiai silahkan jadi imam, boleh, tapi hilang keutamaan. Nah, atau begini, khotibnya khutbahnya materinya mantep, ya, pas, pokoknya cakep dah, ya, materi khutbahnya, tapi bacaan Qur'annya ya nggak bagus. Nah, itu khotib kudu tahu diri. Di sini ini banyak orang fasih, ya, pada baca Quran, udah saya harus mundur, mempersilahkan orang situ. Itu boleh seperti itu. Wa minha, dan diantaranya syarat tadi bermakmum yang kedua, adamu taqaddumin fil makani yaqinan ala imamin bi'aqbin. Ya, syarat berikutnya makmum itu menjadi sah tiadanya mendahului, taqaddum mendahului, ya, tapi maknanya lebih di depan daripada imam, maka diterangkan fil makani, ya.
mendahului pada tempat. Berarti tidak adanya makmum ya lebih di depan ketimbang imam pada posisi tempat, yakinan secara yakin. Ya, apa bisa begitu? Bisa. Misalnya sholat di masjid penuh nih jamaah, nih imam, kemudian emperannya melewati pengimaman, lalu orang makmum di luar, ya. Kalau sejajar dengan imam masih boleh, tapi kalau melebihi, lebih maju dari imam, nggak sah. Itu. Fil makani, ya, yakinan ala imamin bi'aqbin, ya. Satu tumit. Tumit itu tungkak, ya. Tungkak itu belakangnya kaki, ya. Ya. Jadi bukan mata kaki, tumit. Wa in taqaddama dan wa in taqaddamat, dan apabila lebih maju sedikit asabi'ahu, jari jemarinya. Ya, wa in taqaddamat, sekalipun melebihi asabi'ahu, jari jemarinya. Nah, kita biasanya kalau makmum atau jamaah berdua itu kan posisi makmum di sebelah kanan, terus kemudian jari jemarinya sejajar dengan mata kaki imam. Begitu ya Ustaz ya? Gitu. Wa amma syakku, adapun misalnya ragu, fit taqaddumi, di dalam lebih maju daripada imam, fala yu'assir, maka tiada terpengaruh itu syak, wala yadurru, dan tidak madarat, musawatuhu, pada kesamaannya, lakinnaha makruhatun, akan tetapi menjadi hukum makruh. Jadi kalau ragu nih, saya ini kira-kira sudah di belakang imam apa melewati imam nih, ya. Nah itu kudu dipastikan kembali, ya. Oh enggak sih, di belakang imam sekalipun sedikit, itu enggak apa-apa. Tapi kalau yakin bahwa di depan imam melebihi imam, itu nggak sah. Kayak di Madinah itu yang sholat di luar Masjid Nabawi, itu kan di luar Masjid Nabawi itu ada tanda panah, ya. Apa itu? Sawiyatul imam, lurusan daripada imam, gitu, ya. Lurusan imam. Jadi nggak boleh melewati posisi itu, harus di belakangnya. Sholat Jumatnya di rumah. Sholat Jumat di dalam rumah karena sedang udzur sakit misalnya, merumahnya di belakang, di depan masjid, ya. Pintunya di ablak, ya. Terus lihat makmum, barisan makmum yang terakhir, sehingga bisa ngikutin rokaatnya makmum yang terakhir, boleh. Tapi kalau tidak ada udzur, maka makruh. Ya, kalau udzur, ya, udzur itu ada sebab, ya. Sebabnya apa? Oh, kepadatan lalu lintas, jadi nggak bisa nyebrang. Nah, atau ada ular besar tuh di situ, kalau lewat bisa dicaplok, nah, boleh. Tapi kalau nggak ada udzur, ya harus maju ke depan. Kalau dipaksakan maka sah, tapi makruh karena berarti keluar dari barisan jamaah. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Sampai di lakinnaha makruhatun wa nujiba, insyaallah kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat.